Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Teiterum videre patris allegro veritas liberavit vos. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membahas tentang predestinasi ganda atau double predestination. Apa maksudnya? Untuk menunjukkan bahwa ajaran tersebut tidak valid secara logis. Tidak benar maksudnya, tapi ya kita tunjukkan, tidak sekedar mengatakan bahwa itu salah atau menyimpang. Jadi double predestination ketika Allah dijadikan monster metafisik. Ya, ini merupakan tanggapan apologetik Katolik terhadap gagasan Calvinistik dari pendeta Estrasoro dan para pendeta Calvinis lainnya. Budi Asali maybe, siapa lagi? Albertus Mampuk, Patrick Smith, Peking Gagas. Mereka ini para penganut Calvinis, di mana John Calvin adalah paus mereka yang tidak mau mereka akui secara terbuka. Oke, apa kata John Calvin dalam Institutes of the Christian Religion? Beliau menulis, Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan yang lain dibiarkan binasa. Ini bukan kebetulan, ini rencana Allah. Oh ya, oke. Demikianlah sabda Paus Calvin. Apa masalahnya, saudara-saudari kita? Masalah dari pernyataan John Calvin ini. Oke, mari kita lihat dalam sebuah ceramah publik 1 tahun yang lalu ya. Pendeta Estrasoro membela pandangan predestinasi ganda atau double predestination dari yang identik tentu saja dengan teologi John Calvin. Dia membedakan 3 jenis kehendak Allah: moral, dispositional, dan dekretif. Moral will, dispositional will, and decretive will. Dia menggunakan ini untuk menjelaskan mengapa Tuhan hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan, sementara sebagian lainnya tidak dipilih, tetapi bahkan secara aktif ditutup dari kebenaran. Dia, pendeta Estrasoro, menyodorkan sejumlah ayat yang seolah, it seems, mendukung posisi tersebut, yaitu Matius bab 13 ayat 10-15, Roma bab 11 ayat 7-8, dan Yesaya bab 6 ayat 9-10, lalu menyimpulkan bahwa Allah memang menetapkan sebagian orang untuk tidak menerima rahmat dan akhirnya binasa. Ya. Nah, apa kata Gereja Katolik? Gereja Katolik menerima doktrin predestinasi dalam pengertian bahwa Allah menetapkan rencana keselamatan bagi setiap manusia berdasarkan pengetahuannya yang sempurna dan kekal. Jadi, rencana keselamatan itu ditetapkan bagi setiap orang berdasar pada pengetahuannya yang sempurna dan kekal. Namun, gereja dengan tegas menolak bahwa Allah menetapkan seseorang untuk binasa tanpa memperhitungkan kehendak bebasnya sendiri. Ya, kehendak bebas tetap berperan. Konsili Trente, sebagaimana dicatat dalam Denzinger 1567, tidak seorang pun dihukum oleh Allah kecuali karena dosa yang disengaja. Ya, kalau ada dosa yang dihukum, dia tidak ditetapkan sebelumnya untuk dihukum. Katekismus Gereja Katolik nomor 1037 menegaskan bahwa God predestines no one to go to hell. Tuhan tidak menetapkan seorang pun untuk masuk neraka. Kehilangan kekal adalah akibat kehendak bebas yang menyalahgunakan rahmat. Itu jawaban Katolik. Nah, mengapa predestinasi ganda ini tidak dapat dipertahankan? Kenapa itu son pake, kata orang Kupang? Mari kita bedah secara filosofis. Poin yang pertama, karena bertentangan dengan kodrat Allah sebagai kebaikan murni, bertentangan dengan natur Allah sebagai kebaikan murni. Dalam filsafat klasik dari Plato, Aristoteles, lalu dikristalkan oleh Thomas Aquinas, Allah itu adalah actus purus, itu aktualitas murni, sumber dari seluruh kebaikan dan keberadaan, atau istilahnya eksistensi.
Jadi Allah itu keberadaan murni yang menjadi sumber dari segala kebaikan dan keberadaan, termasuk keberadaan Patris Allegro. Allah tidak dapat menyebabkan secara aktif suatu kejahatan moral, ya, termasuk dalam bentuk penolakan keselamatan. Jadi itu tidak ditetapkan, ya, tidak ditetapkan secara aktif oleh Tuhan. Tetapi dalam double predestinasi atau predestinasi ganda, Allah justru menentukan seseorang binasa tanpa melihat respons pribadi, menutup mata dan hati agar mereka tidak mengerti, lalu menarik karunia padahal tahu mereka akan binasa tanpanya. Coba bayangkan, Tuhan sendiri menarik rahmatnya padahal Tuhan tahu bahwa mereka akan binasa. Itu artinya kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya, gagasan seperti ini menjadikan Allah sebagai penyebab utama kebinasaan, suatu posisi yang menghancurkan martabatnya sebagai bonum in se, kebaikan itu sendiri. Bagaimana Allah yang adalah sumber kebaikan menetapkan orang untuk binasa. Ada tegangan di sini. Ya. Nah, poin yang kedua itu, gagasan ini, double predestinasi ini, membatalkan kehendak manusia. Ya. Kalau keselamatan dan kebinasaan ditentukan mutlak oleh kehendak Allah yang dekretif tanpa keterlibatan kehendak manusia, maka konsekuensinya tidak ada tanggung jawab moral sejati. Jadi tindakan moral itu hanya ilusi. Kamu buat baik atau kamu buat jahat, kamu buat baik tidak perlu dipuji, kamu buat jahat tidak perlu dikutuk, karena kamu sudah dipredestinasi untuk buat itu, ya kan? Kemudian penghakiman ilahi menjadi arbitrer semau-maunya. Jadi Tuhan bilang ini baik ya baik, Tuhan bilang tidak baik ya tidak baik. Kau tidak bisa, tidak ada sesuatu yang objektif. Tidak ada kebaikan objektif, semuanya tergantung Tuhan. Ya. Jadi penghakiman ilahi menjadi arbitrer. Kan dia mau orang masuk orang ke neraka, dia mau orang binasa, dia mau orang masuk surga, masuk saja. Absurd kan? Tapi kita belum sampai sini. Semua perintah, teguran, ya konsekuensi logisnya adalah semua perintah, teguran dan ajakan dalam kitab suci menjadi pura-pura. Buat apa? Kan semuanya sudah ditetapkan, bukan? Dalam pandangan Katolik, rahmat Allah bekerja sama dengan kehendak manusia, atau yang disebut kooperatio dalam bahasa Latin. Kooperasi, kita punya kata bahasa Indonesia kooperasi. Predestinasi tidak meniadakan kebebasan, tetapi menyempurnakannya, menjadikannya sempurna. Nah, poin yang ketiga, gagasan double predestinasi menciptakan Allah yang tidak konsisten. Ya, ini penting. Makanya teologi Protestan kebanyakan teologi yang tidak konsisten, karena Allahnya Allah yang tidak konsisten. Nah, pendeta Ezra mencoba membela ketegangan tadi itu, kedaulatan Allah dan kehendak bebas itu, antara 1 Timotius bab 2 ayat 4. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dengan ayat-ayat penghukuman, dengan membedakan 3 macam kehendak. Namun dalam filsafat Katolik, Allah adalah satu dan tidak terbagi. Kehendaknya pun satu, meskipun bisa dipahami dalam relasi berbeda. Jadi kehendak itu hanya satu, sejak orang lihat dari sini, lihat dari sini, dan lihat dari sini. Dengan memecah kehendak Allah dalam 3 kategori yang berlawanan arah, satunya menghendaki untuk baik, satunya menghendaki untuk binasa, Pendeta Ezra secara tidak sadar menyalahi prinsip kesatuan kodrat ilahi, divina simplicitas, yakni bahwa tidak ada konflik batin antara Allah yang Maha Esa. Tuhan tidak bisa sekaligus menginginkan semua orang selamat dan merancang agar sebagian tidak bisa diselamatkan. Jika itu benar, maka Tuhan bukan lagi Allah. Tuhan bukan lagi Allah yang adalah kasih, tapi Tuhan sekedar menjadi pengatur drama kosmik sadistik. Ingat, kalau kamu ditetapkan sebagai binasa, ya pasti Tuhan bagi Anda itu adalah pengatur drama kosmik sadistik. Sebagian binasa, sebagian selamat. Teologi dari mana ini? Kita akan lihat dari mana akar metafisika yang sadistik ini.
Sementara Allah Katolik itu sumber kasih dan rahmat yang adil, bukan pengatur drama kosmik sadistik ala Calvinisme, Tuhan Calvin. Jadi ada beda Tuhan Calvin dan Tuhan Katolik. Tuhan Katolik itu sumber kasih dan rahmat yang adil. Nah, gereja Katolik mengajarkan seperti ini. Allah menginginkan semua manusia diselamatkan. Itu kehendak Allah. Dan memberikan rahmat yang cukup kepada semua dalam gereja. Mereka yang binasa itu karena penolakan pribadi terhadap rahmat itu. Dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, ya sudah, oke, bebas. Ya. Tak ada seorang pun yang diciptakan untuk masuk neraka. Ya. Sebab itu bertentangan dengan kodrat kasih ilahi. Ya. Masa Tuhan menciptakan orang untuk masuk neraka? Tuhan kurang kerjaan ya. Nah, dengan kalimat yang mudah-mudahan bisa tajam dan clear, predestinasi ganda bukanlah teologi. Predestinasi ganda adalah karikatur terhadap cinta Tuhan. Ya. Jadi kita ini tidak menyembah algoritma ilahiyah. Calvinisme itu berusaha membela kemuliaan Allah dengan menempatkan semua hal di bawah kedaulatan mutlak, bahkan kebinasaan. Tapi dalam usaha membela kemuliaan Allah ini, soli deo gloria katanya, justru membuat Allah melawan dirinya sendiri, bertentangan dengan dirinya sendiri, menghancurkan martabat kehendak manusia, kehendak bebas manusia, dan menciptakan Tuhan yang tidak layak disembah karena tak lebih dari algoritma pengatur nasib. Buat apa sembah Tuhan? Kan saya sudah dipredestinasi untuk binasa terus, atau juga saya sudah dipredestinasi untuk selamat terus. Apa? Dalam terang iman Katolik dan akal budi yang sehat, kita bersaksi bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Dan kasih itu tidak membuat orang binasa demi rencana, tapi selalu memberi jalan pulang. Gitu. Allah adalah kasih, ini penting. Jangan terlalu menekankan keadilan Allah sampai lupa belas kasihan Tuhan. Hati Yesus yang Maha Kudus kan. Nah, pertanyaan berikutnya ini apa sebenarnya metafisika di balik pandangan John Calvin tentang Tuhan, sehingga dia digambarkan seperti monster sadistik ini. Kita akan memperhatikan konteks historis, pengaruh teologis filosofis, serta perbandingan dengan metafisika Katolik, khususnya Thomisme. Kita akan membahas konsep Calvin tentang Allah, metafisika yang menyokong doktrin predestinasi ini, dan perbandingan dengan metafisika Katolik, serta tentu saja penting kritik filosofis atas konsistensi metafisika Calvin. So, vamonos. Poin yang pertama, konsep Calvin tentang Allah, yaitu sumber segala kedaulatan. What is God? God is sumber segala kedaulatan. Jadi kalau kita tanya kepada Calvin, hey Calvin, apa itu Tuhan? Si Calvin akan menjawab, Tuhan adalah sumber segala kedaulatan. Jadi John Calvin ini memandang Allah sebagai penguasa mutlak, sovereign Lord, penguasa mutlak. Penguasa mutlak atas segala sesuatu, termasuk keselamatan dan kebinasaan. Tidak ada yang berada di luar kehendak dan pengaturannya. Ya. Kenapa? Ini berlandaskan, berbasiskan pada dua prinsip dasar. Ada dua prinsip dasar dari John Calvin, penguasa mutlak, sovereign Lord. Yang pertama, kedaulatan absolut Allah. Allah bukan hanya mengetahui segalanya, omniscient, tetapi menetapkan segala sesuatu, decretive will, termasuk dosa dan penderitaan. Itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ketetapan kekal Allah. Semua yang terjadi sudah ditentukan dalam rencana Allah yang tidak dapat gagal. Immutabilis concilii Dei dalam bahasa Latin. Nah, dalam Institutes of the Christian Religion, Calvin menulis seperti ini. Nothing happens but what is knowingly and willingly decreed by him. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali kalau diketahui dan dikehendaki secara dekretif oleh Tuhan. Decree artinya pernyataan, decree dari situ kita punya kata deklarasi. Dalam pandangan Calvin, jadi bukan dalam Tuhan menurut Calvin
Tuhan di dalam pandangan Calvin. Konsep Tuhan menurut Calvin bukan hanya dia yang tahu segala yang akan terjadi, bukan sekedar tahu segala sesuatu, tetapi juga menetapkan agar itu terjadi. Jadi Tuhan sudah setel, ya, Tuhan semua yang ada di muka bumi itu Tuhan yang setel. You manusia hanya jadi robotnya, jadi boneka pencetnya Tuhan. Dia tinggal truk, kau pencet kau di sini, kau masuk sini. Pencet kau di sini, kau serang gereja Katolik. Pencet kau di sini, kau serang doktrin Mariologi. Kau dipencet oleh Tuhan kamu. Jadi Tuhan bukan saja tahu segala sesuatu, tapi menetapkan agar sesuatu itu terjadi. Ya, seperti menetapkan Patrick Smith supaya tiap hari serang gereja Katolik. Jadi keselamatan itu ditentukan sebelum dunia dijadikan, unconditional election. Dan kebinasaan juga ditentukan sebelumnya. Istilahnya reprobation. Nah, tapi yang menarik ya, reprobation, unconditional election, total depravity, apa lagi? Limited atonement, dan apa? Ditulis perseverance of the saints. Cari di Alkitab sana ada. Itu ajaran manusia semua. Ya. Tafsir buatan manusia lebih tepatnya. Nah, mari kita melihat lebih masuk menyelam ke dasar metafisika yang mendasari doktrin Calvin. Metafisika Calvin ini dapat dikarakterisasi sebagai yang pertama itu namanya voluntarisme ilahi, divine voluntarism. Ya, artinya kehendak ilahi, ya, kehendakisme ilahi, kehendak ilahiisme. Kehendak Allah adalah pusat segalanya. Bukan kebaikan itu sendiri yang menentukan apa yang baik, tetapi karena Allah menghendaki sesuatu maka itu baik. Ya, bisa cermati yang ini kan? Begini. Jadi menurut Calvin tidak ada yang namanya kebaikan objektif. Sesuatu itu baik karena Tuhan menghendakinya. Ya. Kalau jadi Tuhan menghendaki bahwa tidak boleh membuat patung, itu artinya Calvinis biasanya cenderung menyimpulkan, ya karena Tuhan melarang patung, maka membuat patung itu tidak baik. Ya, makanya kenapa beberapa Protestan itu getol sekali menyerang kepatungan Katolik karena itu. Ya, karena mereka ambil kalimat sepotong di ayat itu saja, jangan membuat bagimu patung. Mereka terakhir menyimpulkan bahwa oh berarti patung itu buruk karena Tuhan melarang membuat patung tanpa memperhatikan konteks, tanpa ya agak ini ya, tapi seperti itulah. Jadi bukan kebaikan itu sendiri yang menentukan apa itu baik, tapi karena Allah menghendaki sesuatu, maka dia baik. Jadi seperti misal, kalau misalnya ada kebohongan itu bukan dalam dirinya buruk, tetapi karena Tuhan bilang bohong itu buruk. Atau karena Tuhan bilang jangan berbohong, maka kesimpulannya bohong itu buruk. Tapi bohong itu sendiri tidak buruk dalam dirinya sendiri. Bisa tangkap ya. Nah, dalam hal ini Calvin ini lebih dekat dengan Duns Scotus, pemikir-pemikir yang mempengaruhinya. Dia lebih dekat dengan Duns Scotus dan William of Ockham, William dari Ockham. Kehendak Allah itu melampaui hukum moral dan rasionalitas ordo, rasionalitas yang tertib. Ya. Ketertiban, rasionalitas yang tertib, ordo rasionalitas, ketertiban akal budi. Jadi kehendak Allah itu melampaui hukum moral dan ketertiban tatanan akal budi. Ya. Sementara ini berbeda dari ordo boni. Ya. Ordo boni artinya aturan kebaikan, tata kebaikan di dalam Thomisme, filsafat Thomistik, di mana kebaikan itu didasarkan pada kodrat Allah yang masuk akal dan tertib, teratur. Jadi Allah Thomisme, Allahnya Thomas Aquinas itu teratur, objektif. Sementara Allah Calvin itu sewenang-wenang, arbitrer. Ya, dia mau itu baik, ya baik. Dia tidak mau, itu buruk. Begitu. Jadi yang pertama itu voluntari, namanya voluntarisme ilahi. Tuhan mau berarti baik, Tuhan tidak mau berarti buruk. Ya, jadi tidak ada kebaikan yang objektif, hanya sekedar karena Tuhan mau atau tidak. Itu voluntarisme ilahi. Itu sementara menurut Thomas Aquinas kebaikan itu objektif.
Dan itu pada kodrat Allah sendiri yang masuk akal dan teratur, tidak random ya. Poin yang kedua dari metafisika Calvin itu determinisme metafisik. Determinisme metafisik, keterkungkungan secara metafisis. Artinya semuanya sudah ada di dalam kerangka, di dalam program software, katakan begitu. Jadi Tuhan tinggal execute jadi. Ada bug, perbaiki. Jadi tidak ada kebebasan di luar pengaturan Allah. Tidak bebas, segala macam yang tidak bebas. Saya sudah ditetapkan bahwa video ini harus dibuat untuk menyerang Calvin. Tidak ada kejadian bebas di luar pengaturan Allah. Semua yang terjadi dalam sejarah itu adalah pelaksanaan kehendak kekal Tuhan. Tidak ada ruang untuk kemungkinan kontingensi sejati atau kerjasama kehendak bebas manusia. Sama sekali tidak ada ruang, semuanya sudah dikerangkeng. Anda sekedar menjadi boneka pencet, bukan lagi imago Dei. Boneka pencetnya Tuhan. Ini berpijak pada asumsi bahwa kehendak ilahi tidak bisa frustrasi. Ya, maksudnya kehendak ilahi tidak bisa tidak terjadi. Ya. Maka jika seseorang binasa, itu karena Allah menghendaki secara aktif mereka binasa. Allah mau memang mereka binasa. Monster apa Tuhan ini? Itu komentar dari saya. Nah, mari kita lihat perbandingannya dengan metafisika Katolik yang berdasarkan filsafat Thomisme. Tuhan itu bagi Calvinisme adalah kehendak absolut, sumber kebaikan karena dia menghendaki. Sementara bagi Thomisme, kesempurnaan kebaikan dan akal budi itu sendiri. Dalam soal predestinasi, Calvinisme itu unilateral, satu pihak, tidak bergantung pada kerjasama manusia. Sementara Thomisme itu kooperatif, predestinasi kooperatif, menghargai kehendak bebas dalam rahmat. Kemudian voluntarisme, kehendak. Calvinisme itu voluntarisme dominan. Allah menentukan apa yang baik secara arbitrer. Sementara dalam Thomisme, voluntarisme ditolak. Ya. Kebaikan ditentukan oleh kodrat ilahi dan yang rasional. Kodrat ilahi itu rasional, Allah itu kan rasional kan. Jadi kebaikan itu ditentukan oleh rasionalitas juga, bukan sekedar kehendak saja. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang kehendak bebas manusia. Calvinisme itu tunduk pada kehendak Allah secara deterministik, ditentukan dari awal. Sementara bagi Thomisme itu kehendak bebas manusia diberi ruang di dalam kerjasama dengan rahmat. Jadi ada ruang untuk kerjasama. Ayo, mari kita duduk baik-baik omong. Kayak Pendeta Esther selalu katanya mau diskusi. Ayo kita omong baik-baik. Tidak, karena dia tidak dipredestinasi rupanya. Nah, kemudian soal kebinasaan itu ditetapkan oleh Allah secara aktif. Ya. Sementara bagi Thomisme, kebinasaan itu terjadi akibat penolakan manusia terhadap rahmat. Kalau tolak rahmat ya binasa. Tapi untuk Calvinisme, kau tidak ada urusan. Saya sudah tetapkan kau binasa. Nah, soal logika ilahi, Calvinisme itu misterius dan tak terselami. Deus absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Meski bertentangan dengan kasih universal, pokoknya itu misteri, tidak bisa terselami. Sementara bagi Thomisme, justru logika ilahi itu dapat dipahami secara analogis dan konsisten dengan kasih Allah. So, sampai di sini saya tidak ingin menjadi boneka pencet. Jangan dipaksa jadi Calvinis. Nah, poin yang keempat, kritik filosofis terhadap konsep Calvin tentang Allah. Mengapa dia terlalu mau menjadikan semua manusia sebagai boneka pencetnya Tuhan? Karena Calvin sendiri adalah boneka pencetnya Tuhan. Yang pertama, konflik antara kehendak dan kebaikan. Jadi konsekuensi logis atau kritik terhadap konsep Calvinisme ini adalah bahwa terdapat tegangan, konflik antara kehendak dan kebaikan. Jika kehendak Allah tidak tunduk pada kebaikan objektif, maka Allah bisa saja menghendaki kebinasaan murni tanpa alasan rasional atau moral. Kenapa saya ditetapkan untuk binasa? Ya, karena Tuhan mau kau binasa. Aduh, Tuhan pun sadis lah, orang Kupang bilang. Nah, ini membuat konsep moral ilahi menjadi arbitrer. Jadi konsep moral itu semau Tuhan. Jadi Tuhan bilang,
lalu ada apa? Itu beta yang urus semua. Semau gue dong. Tuhan, itu Tuhannya Calvin. Dan menjadikan iman bukan lagi relasi cinta, tetapi ketakutan terhadap kehendak mutlak. Ya, itu konsekuensi logis. Kalau kamu tidak menganut seperti ini, berarti kamu tidak pure Calvinistik. Kamu kayaknya Katolik. Dan hal yang menarik adalah ketika PEW Research Center menemukan bahwa banyak orang Protestan di Eropa, meskipun tetap menjadi anggota jemaat Protestan, pemikiran mereka sudah jauh meninggalkan Calvin dan Luther. Mereka lebih cenderung ke posisi Katolik. Yang berikut adalah konsekuensi etika jadi fatal. Ya. Karena jika keselamatan dan kebinasaan itu ditetapkan di luar kontribusi manusia, tanpa apa-apa kontribusi dari manusia, maka kehidupan moral menjadi tidak relevan. Jadi pendeta kalau khotbah dan suruh orang berbuat baik itu nonsense, tidak relevan, karena kamu sudah ditetapkan untuk jahat, buat apa lagi? Untuk binasa, buat apa lagi buat baik? Yang kemudian doa, pertobatan dan pewartaan Injil menjadi sekedar sandiwara. Jadi khotbah pendeta di mimbar itu sandiwara doang, kan toh orang sudah ditetapkan untuk binasa, ditetapkan untuk selamat. Jadi it make nonsense, ya. Pewartaan, khotbah, pertobatan, doa, kayak bagaimana ya? Nah, itu konsekuensi etika yang fatal. Kemudian Allah justru menjadi sebab dosa. Ini yang paling sadis. Allah penyebab dari dosa itu sendiri. Walaupun Calvin menolak bahwa Allah secara langsung menyebabkan dosa, dia tolak ini. Tapi dalam sistemnya, itu konsekuensi logis dari sistemnya, Allah justru secara aktif menciptakan situasi dan kehendak manusia yang mengarah pada dosa dan kebinasaan. Implikasinya, Allah adalah penulis skenario tragedi moral. So sad punya Tuhannya seperti itu. Jadi saudara-saudariku, Allah adalah actus purus, keberadaan murni, bukan tirani sesuka hati, tirani voluntatif. Dalam tradisi Katolik dan metafisika Aquinas, Allah adalah actus purus, sempurna dalam kasih, akal budi, dan kebaikan. Dia mengatur dunia tidak dengan paksaan atau manipulasi, tetapi dengan memberi rahmat dan kebebasan sejati kepada ciptaannya. Calvin mengabsolutkan kehendak dan mengorbankan cinta. Sayang sekali ya, karena mau mengabsolutkan kehendak Tuhan, akhirnya mengorbankan cinta ilahi itu sendiri. Katolik mengakui kehendak Allah sebagai pancaran, emanasi dari kodrat kasih dan akal budinya yang kekal. God does not damn anyone except through their own fault. Artinya, Tuhan tidak mengutuk seseorang pun kecuali mereka itu sendiri yang melakukan kesalahan. Santo Thomas Aquinas, Summa Theologia Pars Prima, question 23, artikel 3. So, follow for more into the jungle of Protestantism.